Selamat datang, para pencari kebenaran. Kita akan membahas tentang bagaimana sisi gelap manusia mampu melahirkan sosok seperti Jack the Ripper. Pada kesempatan ini, kita tidak hanya membicarakan siapa dirinya. Kita akan mencoba menyelami sesuatu yang lebih dalam, yaitu cara berpikirnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa jatuh begitu jauh ke jurang kejahatan? Bagaimana kondisi psikologis, tekanan sejarah, dan kegelapan batin membentuk pola pikir yang meninggalkan jejak paling kelam dalam sejarah kriminal. London pada tahun 1888 adalah kota yang kontras. Di satu sisi, ia terlihat modern dengan kereta kuda dan gedung megah. Di sisi lain, ada Whitechapel, sebuah kawasan miskin dengan jalan sempit, gelap, dan penuh penderitaan. Kemiskinan merajalela. Prostitusi menjadi jalan terakhir bagi banyak perempuan. Kejahatan jalanan terjadi setiap hari. Jurang sosial antara kelas atas dan kelas bawah begitu lebar. Para perempuan yang bekerja di jalanan dianggap tidak penting. Mereka seolah tidak memiliki nama maupun suara. Dan justru di tengah kondisi inilah Jack the Ripper menebar terornya. Ia seakan ingin membuktikan bahwa bayangan yang diabaikan pun bisa menjerit dengan keras. Namun, Whitechapel bukan sekadar latar tempat. Lingkungan ini memberi gambaran tentang bagaimana seorang penjahat bisa tumbuh. Saat masyarakat terbagi begitu tajam, rasa putus asa mudah berubah menjadi kekerasan. Jack the Ripper muncul di tengah ketidakpedulian itu. Korbannya bukan orang-orang yang dihargai. Mereka adalah perempuan yang dianggap tidak penting. Itulah sebabnya aksinya bisa terus terjadi tanpa segera terungkap. Bila kita melihat dari sisi psikologi, ada pola yang jelas. Ia memilih korban dari kelompok paling rentan, bukan hanya karena mereka mudah diserang, tetapi juga karena ia tahu suara mereka tidak akan didengar. Disinilah terlihat cara berpikirnya. Ia sadar betul bahwa memilih korban dari kelas bawah memberi keuntungan. Kejahatannya lebih sulit ditangkap, lebih lama diingat, dan lebih dalam menorehkan rasa takut. Jack the Ripper tidak hanya melawan tubuh korbannya, ia juga melawan struktur sosial kota London. Seolah ia ingin mengatakan, lihatlah betapa rapuhnya dunia kalian. Dan memang, apa yang dilakukan Jack the Ripper tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Ia bersembunyi di balik kelamnya Whitechapel, sekaligus memanfaatkannya sebagai panggung. Tetapi sekadar menuduh lingkungan tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ada pola pikiran yang membentuk tindakannya. Disinilah psikologi mulai berbicara. Seorang pembunuh berantai biasanya tidak hanya mencari kesempatan. Mereka juga mencari perasaan tertentu. Rasa kuasa, rasa memiliki kendali penuh atas hidup orang lain. Jack the Ripper menunjukkan pola itu. Ia memilih korban yang tidak diperhatikan, lalu menjadikan mereka bagian dari permainannya. Cara ini membuatnya tidak hanya menjadi pelaku kejahatan, tetapi juga pengendali ketakutan seluruh kota. Pertanyaannya kemudian, apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya? Mengapa ia merasa harus meninggalkan tanda? Seolah teror saja tidak cukup. Mari kita selami lebih jauh. Untuk memahami jawabannya, kita perlu melihat lebih dekat pada pola pikir seorang pembunuh berantai. Mereka bukan sekadar penjahat biasa. Mereka tidak puas hanya dengan tindakan spontan. Ada dorongan yang berulang. Ada pola yang terus dicari. Jack the Ripper adalah contoh nyata. Ia tidak sekadar menyingkirkan korban. Ia melakukannya dengan cara tertentu, berulang, dan penuh pesan tersembunyi. Itu menandakan adanya kebutuhan psikologis yang jauh lebih kompleks. Psikologi kriminal menjelaskan bahwa banyak pembunuh berantai terdorong oleh rasa kuasa. Mereka merasa hidupnya berarti hanya ketika bisa mengendalikan orang lain. Bagi mereka, korban bukan manusia, melainkan objek untuk memenuhi hasrat. Rasa kuasa itu tidak berhenti di tempat kejadian. Jack the Ripper menggunakannya untuk mengendalikan seluruh kota. Setiap kali ia muncul, ketakutan menyebar. Dan setiap kali ia menghilang, misterinya semakin dalam. Di titik ini, kita bisa melihat bahwa teror yang ia ciptakan bukan hanya soal kekerasan, ini juga tentang pesan psikologis yang ia tinggalkan. Ia seolah ingin mengatakan
bahwa ia berada di atas hukum, di atas masyarakat, bahkan di atas rasa aman itu sendiri. Lalu bagaimana pola itu terlihat dalam tindakannya? Jack the Ripper tidak bertindak sembarangan. Ia selalu memilih malam sebagai waktu untuk menyerang. Gelap dan sepi memberi keuntungan. Ia bisa bergerak bebas tanpa terlihat, lalu menghilang sebelum orang sempat menyadari apa yang terjadi. Lokasinya juga bukan kebetulan. Ia memilih lorong-lorong Whitechapel yang sempit, gelap, dan berliku. Tempat-tempat di mana suara teriakan bisa hilang ditelan hiruk pikuk malam, atau diabaikan oleh mereka yang sudah terbiasa dengan kekerasan jalanan. Korban yang dipilihnya juga mengikuti pola. Kebanyakan adalah perempuan dari kalangan miskin yang bekerja di jalanan. Mereka dianggap tidak penting oleh masyarakat. Jika hilang, butuh waktu sebelum ada yang benar-benar peduli. Dari sini, kita bisa membaca pikirannya. Ia tahu siapa yang paling mudah diserang, di mana tempat paling aman baginya, dan kapan saat paling tepat untuk melancarkan aksi. Semua itu tidak menunjukkan kebetulan, melainkan perhitungan. Dan perhitungan itu bukan sekadar strategi untuk menghindari penangkapan. Ada makna psikologis di baliknya. Jack the Ripper seolah ingin menunjukkan bahwa ia mampu menguasai kondisi. Ia bukan hanya predator bagi korbannya, tetapi juga bayangan yang menguasai seluruh kota. Namun, sekuat apapun pola itu terlihat, satu hal tetap menjadi misteri. Siapa sebenarnya Jack the Ripper? Sejak tahun 1888, banyak teori muncul. Ada yang menyebut ia seorang dokter. Alasannya sederhana. Cara ia menggunakan pisau menunjukkan keterampilan. Luka-luka yang ditinggalkan tampak dilakukan dengan presisi, seolah ia tahu letak organ tubuh dengan baik. Ada pula teori yang mengatakan ia seorang bangsawan, sosok yang hidup terhormat di siang hari, namun berubah menjadi monster di malam hari. Jika benar demikian, maka wajar mengapa ia tidak pernah tertangkap. Status sosial bisa melindunginya. Teori lain menyebut ia seorang imigran, seseorang yang terbuang dari masyarakat, lalu melampiaskan amarah dan rasa terasingnya melalui kekerasan. Meski tidak ada satupun bukti yang benar-benar menguatkan teori tersebut. Semua hanya dugaan. Dan justru disinilah letak kekuatan legenda Jack the Ripper. Ia bukan hanya menebar teror di masa hidupnya. Ia juga berhasil mengendalikan rasa ingin tahu kita lebih dari 1 abad kemudian. Ia tidak hanya membunuh manusia, ia menciptakan misteri yang abadi. Pertanyaannya, mengapa kita masih membicarakan Jack the Ripper setelah lebih dari 100 tahun berlalu? Jawabannya, tidak hanya karena ia tidak pernah tertangkap. Misteri identitasnya memang menambah daya tarik, tetapi lebih dari itu, Jack the Ripper membuka pintu menuju sisi gelap manusia yang jarang kita hadapi secara langsung. Ia menunjukkan bahwa ada orang yang mampu merencanakan kekerasan dengan tenang. Ada orang yang bisa memandang manusia lain bukan sebagai sesama, melainkan sebagai objek. Di sini kita berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar. Seberapa jauh manusia bisa jatuh ketika kehilangan empati? Seberapa dalam pikiran bisa tenggelam ketika dikuasai obsesi dan kegelapan batin? Jack the Ripper seolah menjadi simbol. Ia bukan hanya penjahat yang pernah hidup di Whitechapel. Ia adalah gambaran tentang apa yang bisa terjadi bila sisi gelap manusia dibiarkan tumbuh tanpa batas. Jika dilihat dari sudut psikologi, Jack the Ripper bisa kita pahami sebagai contoh ekstrem dari apa yang disebut dehumanisasi. Ia berhenti melihat korbannya sebagai manusia. Baginya, korban hanyalah sarana untuk memenuhi dorongan batin yang tidak terkendali. Dehumanisasi inilah yang membuatnya mampu bertindak tanpa rasa bersalah. Ia tidak melihat wajah, tidak mendengar suara, dan tidak mengenal kehidupan di balik setiap korban. Yang ia lihat hanyalah tubuh. Dan tubuh itu menjadi media untuk melampiaskan obsesi dan kebutuhannya akan kendali. Fenomena ini tidak hanya ada pada Jack the Ripper. Banyak kasus kejahatan besar di sejarah manusia berakar dari hal yang sama. Ketika seseorang atau bahkan sebuah sistem berhenti mengakui kemanusiaan orang lain, maka batas moral bisa runtuh dengan mudah. Namun,
Ada satu hal yang membuat Jack the Ripper berbeda. Ia tidak melakukan kejahatan untuk tujuan ekonomi, politik, atau keuntungan sosial. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk rasa kuasa yang hanya ia nikmati. Dan itulah yang membuat kasusnya terasa lebih personal, sekaligus lebih menakutkan. Kalau kita bandingkan dengan pembunuh berantai lain di masa modern, ada pola yang mirip sekaligus berbeda. Misalnya, banyak di abad ke-20 seperti Ted Bundy atau Jeffrey Dahmer yang memiliki motif serupa, rasa kuasa, obsesi, dan hilangnya empati. Bedanya, tindakan mereka akhirnya bisa diungkap, dan identitas mereka jelas. Jack the Ripper tidak demikian. Ia muncul, menebar teror, lalu menghilang tanpa jejak. Misteri itu membuatnya lebih legendaris. Ia seakan bukan sekadar manusia, melainkan bayangan yang hidup di antara kabut London. Perbandingan ini menunjukkan satu hal penting. Pola pikir seorang pembunuh berantai memang bisa dipahami dalam kerangka psikologi. Tetapi ada dimensi lain yang membuat Ripper berbeda. Ia berhasil melampaui zamannya. Ia tidak hanya menakuti orang yang hidup di Whitechapel, tapi juga generasi setelahnya. Setiap kali namanya disebut, ada rasa ingin tahu, sekaligus rasa takut. Dan rasa itulah yang membuat kisahnya terus hidup sampai hari ini. Selain meninggalkan jejak kejahatan, Jack the Ripper juga meninggalkan dampak sosial dan budaya yang panjang. Media pada masa itu memainkan peran besar. Surat kabar menulis setiap detail, kadang berlebihan, hingga ketakutan menyebar lebih cepat daripada berita itu sendiri. Kota London pun seolah hidup di bawah bayangan malam yang selalu waspada. Dampak ini tidak berhenti di abad ke-19. Cerita tentang Jack the Ripper terus menginspirasi buku, film, dan penelitian kriminal. Ia menjadi simbol sisi gelap manusia yang sulit dijinakkan. Dari sisi psikologi sosial, kasus ini mengajarkan banyak hal. Ketika masyarakat diabaikan atau marginal, mereka menjadi lebih rentan terhadap kekerasan. Dan ketika ketakutan menyebar, kontrol sosial bisa runtuh, memberi ruang bagi sosok seperti Ripper untuk muncul dan bertahan dalam legenda. Dan bagaimana sejarah mengingat satu sosok yang tetap misterius. Jika kita tarik benang merah dari seluruh pola tindakannya, satu hal menjadi jelas. Cara berpikir Jack the Ripper sangat sistematis, terfokus, dan penuh perhitungan. Ia tidak bertindak karena dorongan sesaat. Setiap langkahnya memperlihatkan kesadaran tinggi akan konsekuensi dan dampak psikologis yang ditimbulkannya. Ia memahami bahwa ketakutan bisa menjadi alat, bahwa rasa terancam dapat menjalar ke seluruh kota, bahkan ke generasi yang belum lahir. Ia memanfaatkan sisi gelap manusia, rasa cemas, ketidakpastian, dan obsesi terhadap misteri, untuk meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Dari perspektif moral, hal ini menunjukkan sesuatu yang menakutkan. Ia berhenti melihat manusia lain sebagai individu. Ia hanya melihat mereka sebagai sarana untuk memuaskan dorongan batin dan untuk mengukir legenda pribadi dalam bayangan. Namun, dari perspektif psikologis, kita juga belajar. Kita belajar bahwa obsesi, dehumanisasi, dan ketidakpedulian terhadap orang lain bisa berkembang menjadi kekuatan destruktif jika dibiarkan tanpa kendali. Jack the Ripper bukan hanya cerita kriminal. Ia adalah studi kasus ekstrem tentang bagaimana sisi gelap pikiran manusia bisa membentuk tindakan yang menakutkan, dan bagaimana misteri dapat memperpanjang pengaruhnya jauh melampaui kehidupan nyata. Pada akhirnya Jack the Ripper bukan hanya seorang pembunuh. Ia adalah simbol dari sisi gelap manusia yang bisa muncul kapan saja jika obsesi, rasa kuasa, dan dehumanisasi dibiarkan berkembang tanpa kendali. Legenda yang ditinggalkannya jauh melampaui korban langsung. Ia hidup di kabut Whitechapel, di berita-berita masa lalu, dan di bayangan rasa ingin tahu generasi setelahnya. Dari kasusnya, kita bisa belajar dua hal sekaligus. Pertama, bagaimana lingkungan sosial dan ketidakpedulian bisa membentuk kesempatan bagi kekejaman. Kedua, bagaimana psikologi manusia
jika dibiarkan tanpa batas moral, dapat menciptakan teror yang mengakar. Jack the Ripper tetap menjadi misteri. Identitasnya tidak pernah terungkap, tetapi cara berpikirnya tetap bisa dipelajari. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar. Memahami sisi tergelap manusia, tidak untuk menirunya, tetapi untuk mencegah kita jatuh ke dalamnya. Kini, kita kembalikan pertanyaan itu pada diri Anda. Seberapa dalam keberanian Anda untuk menatap sisi gelap dari jiwa manusia? Dan seberapa jauh kesadaran Anda bisa menjaga diri dari jalan yang sama? Fade to Black.